ya, filosof liberal di barat. God is dead. Ya, lalu kalau Tuhan mati, siapa yang ngurusin alam ini? Ente masih bisa hidup, ente masih bisa makan, ente masih bisa terima tumbuh-tumbuhan, tanaman, buah-buahan, semua dihidupkan, ada hujan, ada ini macam-macam. Kalau Allah mati, siapa itu? Dari mana itu? Kok bisa manusia berani-beraninya mendeklarasikan Tuhan telah mati? Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Mereka orang-orang barat, orang-orang sekuler itu berani mendeklarasikan Tuhan sudah mati karena mereka ingin manusia naik tahta menggantikan kekuasaan Allah. Jadilah aturan manusia itu otoriter, jadilah aturan manusia itu diktator, jadilah aturan manusia itu memperbudak sesama manusia. Itu maunya mereka. Karena kalau aturan Allah yang ditegakkan dan diberlakukan, tidak bakal ada perbudakan manusia. Tidak akan ada kezaliman di antara manusia. Ini jaminan, Pak. Ya, saya jamin ini. Allah sendiri yang menjamin. Ya, kalau kita menegakkan aturan Allah, tidak akan ada kezaliman. Bang, ngapain, Bang? Oh, begini, udah banyak lembaga-lembaga yang ngajarin orang buat paham Al-Quran. Dan saking banyaknya, antum akan bingung. Insya Allah, antum gak akan lagi bingung karena ada orang yang sangat piawai dari situ. Al-Fahmu Institute yang dikomandani oleh guru kita sama-sama, ahli tafsir dari Mesir, udah pas dah, Ustadz Fahmi Salim, cucu daripada pahlawan negara kita, dan kita yakini keilmuannya. Saya mempercayakan kepada Al-Fahmu Institute. Jangan lupa, ingat Al-Fahmu Institute adanya di Jakarta Barat. Jadi kita nggak usah jauh-jauh kalau mau lihat. Dan anak sangat mendukung, dan anak insya Allah anak akan terlibat di situ. Ingat nomor rekening yang ini, catat baik-baik, dan kesanalah kita menyalurkan infak, sedekah, dan perjuangan, dan akan menjadi amal jariah antum yang abadi sepanjang masa. Walaupun antum udah wafat, tapi akan tetap dikenang jua. Kenapa? Karena budi baik antum. Buya Hamka pernah bersyair cakep banget. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Siangsa dua. Hancur badan dikandung tanah, amal nan baik, budi nan baik dikenang jua. Di Fahmu Institute, Al-Fahmu Institute, Al-Fahmu Institute. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat dan kita ucapkan salam sejahtera untuk baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya, umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Tabarak artinya adalah Dia Allah yang Maha Suci. Kalau kita pakai nama surat itu dengan istilah Tabarok, ini yang biasa populer. Ya, dulu orang tua kita ngajarin kita, ayo baca surat Tabarok. Ya.
baca surat Waqiah, baca surat Al-Kahfi, baca surat Yasin. Di antara ayat surat-surat yang populer itu, yang sering diberikan atau ucapan kita mengucapkan namanya itu dengan ayat pertama itu ya Tabarok. Padahal nama sesungguhnya ayat atau surah ini adalah surah Al-Mulk. Apa Al-Mulk? Artinya adalah kerajaan. Bapak Ibu masyarul muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, surat ini adalah surat yang ke-67. Kalau kita lihat dari urutan mushaf dari awal surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, maka surah Al-Mulk ini adalah surat yang ke-67. Terdiri dari 30 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo sekalian baca, enggak apa-apa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ya, 4 ayat dulu ya. Ini surah yang Allah turunkan pada periode Makkah atau dia disebut dengan surah Makkiyah. Juz 29 yang sering kita dengar nama istilahnya Juz Tabarok, itu semua suratnya adalah turun di Makkah. Ada kurang lebih 11 ayat. 11 surat, maaf. 11 surat Juz 29 ini semua turun di Makkah. Beda dengan juz sebelumnya, juz Qad Sami'a, juz 28 itu semuanya turun di Madinah. Subhanallah. Inilah susunan yang menakjubkan dari Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an ini jamaah sekalian dirahmati Allah, susunannya itu berdasarkan tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa arti tauqifi? Ya, susunannya, tertib suratnya, tertib ayatnya itu adalah menurut kehendak Allah. Jibril yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, letakkan ayat ini yang aku turunkan, bahwa untuk engkau ini di surat yang disebutkan ayatnya kayak begini, dari ini sampai ini, itu instruksinya dari malaikat Jibril alaihissalam. Ya, malaikat Jibril mana bisa dia menentukan sendiri kalau bukan dari Allah. Itu Allah yang punya mau. Maka susunan Al-Quran ini adalah juga salah satu bagian dari kemukjizatan. Mukjizat artinya apa? Melemahkan kemampuan orang Arab yang mereka itu ahli syair, ahli sastra, mereka nggak mampu untuk membuat tandingan yang sama, yang semisal, yang serupa dengan Al-Quran dari sisi isinya maupun dari sisi redaksinya. Baik dari sisi hikmahnya maupun dari sisi hukum-hukumnya, nggak bisa. Ya. Kalamullah ini sifatnya abadi, kekal, nggak kayak undang-undang. Undang-undang suatu negara bisa berubah. Ya, undang-undang, ada undang-undang dasar, ada undang-undang. Di bawah itu ada perpu dan sebagainya, itu bisa berubah-ubah, ada revisi-revisi. Ya, ada pergantian-pergantian, tapi kalau Al-Quran enggak. Dia sampai hari kiamat ya begitu, dari dulu sejak diturunkan di bawah oleh malaikat Jibril, dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lalu membaca dan menghafalnya. Beliau sampaikan
kepada para sahabat, dibaca dan dihafalkan oleh para sahabat, ditulis di zaman Rasulullah, lalu di zaman Abu Bakar, kemudian zaman Utsman sehingga menjadi mushaf Utsmani. Ya begitu itu dari dulu turun sampai hari kiamat nanti, Quran itu ya seperti itu. Baik tertib susunan surat maupun ayat-ayatnya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini surat dimulai dengan redaksi kalimat maha suci Dia, Allah. Kalau dalam surat Al-Isra bacaannya subhanalladzi. Kalau surat Tabarak, tabarakalladzi. Itu artinya mirip, sama. Ada lagi yang dimulai dengan tabarak selain surah Al-Muluk ini adalah surah Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa maksud tabarak di sini? Itu artinya maha suci Allah, yang mana Allah itu memiliki banyak keberkahan. Apa itu keberkahan? Kebaikan. Jadi tabaraka ini selain artinya maha suci, juga di situ mengandung makna kebaikan yang melimpah. Karena semua kebaikan di alam dunia ini semuanya bersumber dari siapa? Dari Allah. Saudara bisa sehat, saudara bisa makan, saudara bisa minum, saudara bisa bergerak, saudara bisa bernapas. Makhluk hidup semua dapat rezekinya dari Allah, nggak kurang sedikit pun, sesuai dengan takaran. Hujan turun dari Allah Subhanahu wa taala dari langit sudah sesuai dengan takarannya untuk membuat dunia ini segar, menjadi minuman bagi hewan, binatang ternak, menjadi air itu menjadi tempat sarana untuk irigasi pengairan bagi tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Itu semua adalah karunia dan nikmat dari Allah, dan itu semua adalah keberlimpahan rahmat dan berkah. Namanya berkah ini. Nah, tabarak itu adalah bentuk superlatif sesuatu yang banyak, berlimpah keberkahan, dan Dia Allah itu adalah satu-satunya sumber dari semua keberkahan yang ada di langit dan di bumi itu. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka itu selain artinya berkah melimpah juga tetap. Jadi keberkahan, keberlimpahan dari Allah ini, nikmatin Allah tetap, nggak pernah putus. Kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz kok saya nikmat? Ya kadang-kadang nikmat, senang, kadang-kadang ada juga sakitnya. Iya, itu nikmat juga dari Allah. Karunia Allah itu nggak pernah putus. Anda kena satu penyakit, Anda kena musibah, itu juga karunia dari Allah. Supaya apa? Anda yang biasanya kalau dapat nikmat jauh dari Allah, jarang nyebut nama Allah, maka dengan sebab musibah, dengan sebab penyakit, Anda bisa lebih dekat kepada Allah, lebih sering menyebut nama Allah. Itu berkah juga namanya. Ya, jadi nggak semua keberkahan, kenikmatan itu semua harus yang enak-enak semua, enggak. Penyakit berkah dari Allah, musibah bencana berkah dari Allah. Kenapa? Ada batu-batuan, lempeng bumi bergerak, ya itu sunatullah. Kalau nggak bergerak bisa lebih bahaya lagi itu. Ada hikmahnya. Kenapa ada gunung erupsi? Kenapa ada begini, ada longsor, ada begini? Memang kelihatannya merugikan fisik kita, menghancurkan bangunan dan lain sebagainya, tetapi di balik semua itu ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah yang paling dekat? Ya berbagi. Kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk tolong menolong, nambah pahala. Betul? Alhamdulillah. Kita peduli kepada orang yang menderita, kita membantu meringankan penderitaannya, ya itu akan melahirkan, akan mendatangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya semua bentuk kerajaan. Jadi kerajaan itu, kekuasaan yang ada di tangan manusia ini sebenarnya bukan hakiki. Ya. Kekuasaan yang ada di tangan manusia, di genggaman manusia itu bukan kekuasaan hakiki. Bukan kekuasaan yang abadi. Ya, dia sifatnya sementara. Dia sifatnya pinjaman, ya, titipan dari Allah. Yang memiliki kekuasaan sesungguhnya itu adalah Allah. Ya, karena kekuasaan kita ini, manusia ini ada batasnya. Ya. Ada masanya, ada periodenya. Meskipun dia penguasa diktator berkuasa 30 tahun, 40 tahun, tapi kan bakal ada akhirnya, Pak. Ya, bakal ada matinya itu orang. Ya. Kalau dia bukan diktator, bukan penguasa, ya seumur hidup, ya dia ada waktunya. Pemilu paling boleh dipilih lagi dua periode aja. Ada masa jabatannya. Ya. Jabatan perusahaan, jabatan politik, jabatan macam-macam, semua itu ada masanya. Dan semua kekuasaan itu dipertanggungjawabkan. Ya, saudara punya jabatan di kantor ini. Ya, saudara harus lapor kepada yang memberikan mandat. Kepada direkturnya. Direktur utamanya siapa di sini? Nah, itu semua tanggung jawab. Masing-masing kepala biro, kepala divisi, tanggung jawabnya ke direktur. Direktur nanti tanggung jawab ke siapa? Pemegang saham atau pemiliknya dan lain sebagainya. Nanti itu semua akan dipertanggungjawabkan. Ada rapat rapat pemegang saham luar biasa, macam-macam. Ya, itu semua bertanggung jawaban. Nah, kalau Allah punya kekuasaan, dia tidak bertanggung jawab kepada siapapun. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak perlu ditanya kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, enggak. Tapi yang ditanya itu adalah kita. Sebab kita ini semua ini hamba Allah, tunduk kepada aturan-aturan baik yang dibuat oleh manusia yang sifatnya sementara maupun aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya kekuasaan kita ini, manusia ini, dengan kekuasaannya Allah. Allah berkuasa nggak pakai ada yang minta pertanggungjawaban. Ya, nggak ada rapat pemegang saham kekuasaan Allah, nggak ada. Malaikat pemegang saham bukan, malaikat semua masuk ke Allah. Ya. Jin, setan, iblis minta pertanggungjawaban Allah, nggak ada. Dia yang mesti bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Allah yang menghisapnya. Maka satu-satunya Al-Malik, Malikal Mulk. Bahkan dia bukan hanya raja di raja, tapi dia adalah pemilik seluruh kekuasaan dan kerajaan. Ingat surat Ali Imran ayat 26. Apa Allah Ta'ala berfirman? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, pemilik, wahai pemilik seluruh kekuasaan dan kerajaan, Engkau berikan kekuasaan itu kepada siapa yang Kau kehendaki, dan Kau mencabut kekuasaan itu dari siapa yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Kau kehendaki, dan Kau hinakan siapa yang Kau kehendaki. Semua itu semua kehendak Allah. Ya. Kalau kehendak kita itu masih ada tanggungan orang lain, masih ada pakai pertimbangan orang lain. Presiden mau ngambil keputusan ada pertimbangannya, ada konsiderannya. Gubernur mau ambil keputusan SK ada pertimbangan konsiderannya, ini itu dan sebagainya. Semua kepala ya perusahaan, direktur
Semua itu membuat keputusan itu ada pertimbangan-pertimbangannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala dialah pemilik kekuasaan yang sejati, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah itu maha menentukan. Nah, kalau Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu mengartikan qadir bukan hanya sekedar mampu, tapi dia yang menentukan segala sesuatunya. Ya. Bagaimana dia menentukan segala sesuatu itu? Dia yang punya hidup dan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Ini kita punya perusahaan, kita punya negara, kita punya macam-macam, kita punya pasar. Kalau orangnya mati gimana? Ada dia berkuasa lagi? Nggak bisa. Ganti penguasa, ganti pimpinan, ya. Ada kekosongan kekuasaan, kekosongan kepemimpinan, pasti ada penggantinya. Allah ada nggak penggantinya? Nggak ada, bos. Makanya Allah nggak punya anak. Dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan, ya. Karena dia adalah al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Dialah al-baqi, dialah al-warith. Dia satu-satunya pemilik alam semesta ini. Dia satu-satunya yang maha hidup. Dia yang memberikan kehidupan dan mematikan. Makanya kita jangan sombong, ya. Kekuasaan sebesar apapun, jabatan setinggi apapun, kepintaran sehebat apapun, kita ini ada batasnya, ada limitnya. Ada limitnya. Kalau udah mati mau ngapain? Tadinya orang hormat, cium tangan, wah, jilat, dijilat. Kalau udah mati, siapa yang mau jilat lagi? Siapa yang mau cium tangan dia lagi? Hah? Siapa yang mau cium dia lagi? Nggak ada. Selesai. Ya. Di dunia ini, sebab Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan hidup dan mati. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan itu. Makanya dia menentukan segala sesuatu. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Kekuasaan itu nanti bergantung pada kehidupan. Ada kehidupan baru ada kekuasaan. Ya, kekuasaan akan berakhir kalau ada kematian. Ya, makanya untuk apa manusia ini sombong? Makhluk ini sombong, nggak bisa. Udah banyak contoh yang sombong-sombong, yang sok-sokan di dunia ini, akhirnya ujungnya ya jadi bangkai. Ya, Fir'aun jadi bangkai, Namrud jadi bangkai. Ya, siapa lagi penguasa dunia yang sok-sokan, takabur, sombong, ya, ingkar, durhaka kepada Allah? Ya, semua mereka ini akan apa? Tidak lagi diingat oleh manusia, dan diingat itu hanya keburukannya. Nah, itu. Nauzubillah min zalik, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah akan menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi kehidupan ini kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Berikan amal yang terbaik. Ya, berikan kemanfaatan yang baik untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk agama, itu yang terbaik. Berikan yang terbaik mumpung kita masih hidup. Jamaah yang dirahmati Allah, wa huwal azizul ghafur. Dia itu Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, nanti ini apa hubungannya? Kenapa ayat ini ujungnya tadi ala kulli syai'in qadir? Nah, sekarang yang kedua itu ujungnya al-aziz al-ghafur, maha perkasa maha pengampun. Ya, nanti kita lihat bagaimana di sini Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan. Ini menarik. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita baca pangkal ayat yang pertama, kata beliau, dan kita pahami kandungannya, ya, akan terasahlah, ya,
Betapa Tuhan memberi ingatan kepada manusia dalam perebutan kekuasaan dan kemegahan dalam dunia ini akan terasa, ya, bahwa kerajaan yang sebenar-benarnya kerajaan, kekuasaan yang sebenar-benarnya kekuasaan itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kerajaan, semua kekuasaan yang ada di bumi ini, bagaimanapun manusia itu mengejarnya, atau bagaimana manusia berusaha mati-matian mempertahankannya, ada yang nggak mau turun-turun, udah waktunya turun, ya, dipertahankan mati-matian. Tidaklah dia sebenar-benar kerajaan dan tidaklah dia sebenar-benar kekuasaan. Kenapa? Karena bagaimanapun seorang raja memerintah dengan segenap kekuatannya, dengan kegagahannya, dan bahkan kadang-kadang dengan menggunakan kesewenang-wenangannya, ya, ada istilah sewenang-wenang, itu artinya berbuat zalim. Siapa yang bisa sewenang-wenang? Ya, yang punya wewenang. Saya mau tanya, rakyat punya wewenang tidak? Apakah mungkin rakyat dibilang berbuat sewenang-wenang? Enggak. Rakyat nggak punya kekuasaan, bos, nggak punya kewenangan, makanya dia nggak bisa dikatakan sewenang-wenang. Yang sewenang-wenang itu yang punya kewenangan. Siapa? Penguasa. Makanya aneh bin ajaib kalau ada surat edaran, mohon maaf, ya, aparat maupun rakyat tidak boleh sewenang-wenang. Ini tidak masuk logika, ya, tidak masuk logika. Kata-kata sewenang-wenang itu kita kembalikan kepada bahasa, lalu logika kekuasaan, ya, siapa yang sewenang-wenang? Tidak ada. Rakyat sewenang-wenang tidak bisa, karena dia tidak punya pistol, tidak punya kewenangan, ya. Maka himbauan kata-kata seperti itu bukan alamatnya salah itu. Ya. Yang bisa sewenang-wenang yang punya kewenangan dan punya pistol. Rakyat tidak punya apa-apa, masa dibilang sewenang-wenang, ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, di sini dikatakan semua kekuasaan itu adalah pinjaman belaka dari Allah, ya. Tidak ada yang kekal dipegangnya terus, nggak bisa kekuasaan dipegang terus, ya, pasti ada matinya orang. Hebat seperti apa dulu, ya, kita nggak usah jauh-jauh lah, contoh Bung Karno, hebat, dijadikan pemimpin seumur hidup, ya, bapak revolusi, ya, pemimpin besar. Siapa yang bisa mengira bahwa beliau bisa jatuh seperti itu? Pak Harto, siapa yang bisa mengira beliau bisa jatuh seperti itu? Kekuatan, kekuasaannya semua di genggamannya, semua tunduk, lawan musuh luar negeri, dalam negeri, semuanya ditekuk, ya. Tahu ditekuk, ya, caranya macam-macam ditekuknya, ya. Tapi kan semua ada batas, ada kekuasaannya. Yang tadinya begitu hebat, begitu dikdaya, tiba-tiba kalau Allah berkehendak, apa? Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Udah nggak ada kekuatan siapapun manusia di sini mau mempertahankan, nggak bisa. Kalau udah waktunya, udah datang ajal kekuasaan itu, stop, berhenti. Karena itu adalah pinjaman dari Allah. Beruntung dikasih pinjaman. Coba nggak punya pinjaman sama sekali dari Allah, ya. Imbangan dan keimbangan kekuatan dan kekuasaan di dunia ini bisa bahkan dibagi-bagi, ya. Kalau dulu ada model pemimpin diktator, otoriter, semua kekuasaan di tangannya. Sekarang model demokrasi, itu kekuasaan itu dibagi-bagi. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif, ada pilar yang keempat juga sebenarnya, ini namanya media. Tambah lagi sekarang yang punya modal. Nah, itu repot lagi nanti. Kalau berkumpul ini yang punya media, yang punya modal, ya, dengan kong kali kong dengan tiga kekuasaan ini, walaupun secara de facto-nya itu terpisah-pisah, tapi dia terkoneksi jadi satu, repot lagi ini kita. Ya, balik lagi zaman Firaun, bos. Nauzubillah min
Kelihatannya aja demokrasi, kan nggak boleh begitu. Tapi semua ini terkoneksi, ini udah terhubung, udah main mata semua. Nggak bisa. Itu kekuasaan manusia di dunia itu terbagi-bagi, terbelah-belah. Ya, ini kata Buya Hamka. Dan tidak ada yang kekal. Apa kata pepatah Melayu? Sekali air gedang, sekali tepian berubah. Ya, Belanda dulu kata Buya Hamka punya kekuasaan di tanah Nusantara ini yang mereka namai Hindia Belanda itu selama 350 tahun minus Aceh, minus apalagi itu banyak ya. Sebenarnya nggak segini juga. Tapi ini sudah ya katakanlah diakui seperti itu. Bahkan kata beliau pemerintah kerajaan Belanda itu mereka bikin mata uang yang beredar di negaranya dengan lambang negara mereka yang berslogan tulisannya di mata uang Belanda itu dulu apa yang ditulis oleh mereka Gemeentendrij. Saya nggak tahu cara bacanya bahasa Belanda ini. Siapa yang bisa bahasa Belanda di sini? Yang berarti tidak akan aku lepas lagi. Itu Belanda simbol dia mencengkram Nusantara ini diwujudkan dalam mata uangnya, koinnya ada lambang kerajaan Belanda dengan tulisan di situ ada peta Nusantara ya, di situ ada tulisannya tidak akan aku lepas lagi. Tapi setelah datang serangan tentara Jepang, kekuasaan yang lama itu dengan segenap kekuatan mereka itu cuma sanggup bertahan cuma 7 hari. Habis itu menyerah tanpa syarat. Ya, semua itu bisa berubah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di dunia ini nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal, nggak ada yang tetap kecuali Allah, kecuali kalamullah. Dia yang tetap, dia yang kekal abadi. Ya. Nggak ada jaminan negara di atas muka bumi ini, penguasa, aturan manusia di muka bumi ini semuanya kekal abadi, nggak ada. Yang kekal cuma satu, Allah dan turunannya yaitu kalamullah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada yang bilang ini nggak bisa berubah, nggak, semua bisa berubah kecuali Al-Quran. Nah sekarang lucu, ya, mohon maaf, ini lucu nih cara berpikir orang zaman sekarang, orang liberal. Semua dari Al-Quran bisa berubah. Ya, yang nggak boleh berubah NKRI. Nah, ini kan ngaco gitu. Ya betul NKRI ya jangan berubah dah ya. Tapi kalau ente bilang begitu, NKRI yang nggak bisa berubah, kalau ajaran agama bisa berubah mengikuti kondisi manusia, ente murtad. Ya. Nauzubillah min. Karena membandingkan bahkan meninggikan sesuatu yang manusiawi di atas yang ilahi, nggak boleh. Orang yang beriman gak bisa begitu sikapnya ya, yang wajar-wajar aja. Kalau bicara tentang semua sifatnya duniawi ini, manusiawi, ini kan dunia semua ini. Manusia, soal duit, soal jabatan, soal kekuasaan, soal harta, soal bentuk ini, bentuk itu, semua manusiawi. Duniawi itu semua ada batasnya dan tidak akan kekal. Jangan dibolak-balik. Kalau mengenai agama, mengenai Al-Quran, semua katanya bisa dirubah, semua bisa berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia, sementara yang tetap adalah manusia dan aturannya sendiri, murtad. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Nah, sekarang ini tanpa sadar nih, kita dibuat kacau cara berpikir kita sebagai umat muslim. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau ya, tidak ada yang tetap naiknya seorang jadi penguasa hanya karena adanya pengakuan. Setelah orang banyak mengakui, barulah dia berkuasa, sedang Allah sebagai yang maha berkuasa dan maha menentukan ala kulli syai'in qadir, tidaklah dia berkuasa karena dia diangkat. Siapa yang angkat Allah? Enggak ada. Ya. Allah berkuasa, ada yang angkat? Enggak ada. Dia adalah Al-Qayyum. Dia adalah Al-Qaimu binafsihi. Dia yang mengurus semua
urusan makhluk yang ada di alam semesta ini. Dia yang menciptakan, dia yang mengurus semuanya, maka tidak ada Allah membutuhkan pengakuan. Allah butuh pengangkatan, nggak ada. Makanya aneh kalau ada manusia yang bikin-bikin ajaran agama, ada pengangkatan Tuhan, nggak ada. Ya, Tuhan nggak perlu diangkat-angkat. Ya, pengakuan terhadap dia ini nggak. Allah itu menetapkan, kita hanya mengikuti ketetapannya Allah. Ada asmaul husna, ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu adalah ketetapannya Allah, bukan kita yang bikin-bikin. Kita bikin ya Allah jadi satu aja. Enggak, Allah memang satu dari sananya, dari dulunya. Allah itu esa kuasa dari dulunya, enggak perlu pengakuan kita, Allah sudah begitu. Ini hebatnya Allah. Dia maha berkuasa dan maha menentukan. Meskipun berkumpul seluruh isi bumi ini, ya, untuk mendurhakai kekuasaan Allah, menentang kekuasaan Allah, yang akan jatuh bukan Allah. Ya, yang bakal jatuh itu siapa? Yang memungkiri kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, maka mustahil kata Buya Hamka Allah itu beranak, sebab Allah itu hidup selama-lamanya dan maha kuasa untuk selama-lamanya. Allah nggak perlu wakil atau calon pengganti. Kalau raja ada putra mahkota, kalau presiden ada wakil presiden. Mati raja, mati presiden, naik wakilnya, naik putra mahkota. Betul? Allah bisa begitu? Enggak. Karena Allah nggak ada matinya. Ya. Allah nggak ada turun tahtanya, nggak ada. Allah dikudeta, nggak ada. Raja, presiden bisa dikudeta, berhenti tengah jalan. Naik siapa yang punya kekuasaan? Nah, di Myanmar kemarin, kan begitu. Di Mesir dulu dan lain sebagainya. Ya itu manusia. Siapa yang bisa mengkudeta? Allah nggak ada. Ya, nauzubillah min zalik. Maka Allah tidak perlu wakil, Allah nggak perlu calon pengganti Tuhan yang akan naik tahta kalau Allah mati. Nah, kecuali orang Barat bilang Tuhan sudah mati. Nah, itu kata siapa? Nietzsche, ya, filosof liberal di Barat. God is dead. Ya, lalu kalau Tuhan mati, siapa yang ngurusin alam ini? Ente masih bisa hidup, ente masih bisa makan, ente masih bisa terima tumbuh-tumbuhan, tanaman, buah-buahan, semua dihidupkan, ada hujan, ada ini macam-macam. Kalau Allah mati, siapa itu? Dari mana itu? Kok bisa manusia berani-beraninya mendeklarasikan Tuhan telah mati? Nauzubillah min zalik. Kenapa mereka orang-orang Barat, orang-orang sekuler itu berani mendeklarasikan Tuhan sudah mati? Karena mereka ingin manusia naik tahta menggantikan kekuasaan Allah. Jadilah aturan manusia itu otoriter, jadilah aturan manusia itu diktator, jadilah aturan manusia itu memperbudak sesama manusia. Itu maunya mereka. Karena kalau aturan Allah yang ditegakkan dan diberlakukan, tidak bakal ada perbudakan manusia. Tidak akan ada kezaliman di antara manusia. Ini jaminan, Pak. Ya, saya jamin ini. Allah sendiri yang menjamin. Ya, kalau kita menegakkan aturan Allah, tidak akan ada kezaliman. Ya, alam semesta aja ini teratur, berlaku sunnatullah, hukum Allah begitu rupa, ditegakkan Allah sendiri yang menegakkan. Ya, nggak ada yang goncang, nggak ada yang cacat. Nanti kita lihat ayatnya berikut ini apa? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ya, di ciptaan Allah ini nggak ada yang cacat, nggak ada yang rusak sedikit pun. Nah, begitu pula kalau manusia menegakkan hukum aturan Allah di muka bumi ini dalam seluruh sendi kehidupannya, dia tidak akan menemukan kecacatan dan kezaliman sedikit pun. Nah, itu jaminan Allah. Ya, Allah itu maha bijaksana, maha memberikan putusan hukum yang adil.
Kalau hukum manusia bisa tidak adil. Udah dibikin hukumnya ini seadil-adilnya, hukumnya benar, tapi manusianya yang menyeleweng, bisa dibeli, bisa disogok, bisa dipengaruhi, bisa ditekan sama yang lebih tinggi. Nah itu. Jadi aturan yang baik seperti apapun, kalau masih manusianya ini ikut selera syahwat manusia, maka rusak tatanan di muka bumi ini. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bicara tentang kekuasaan Allah, bicara tentang perbandingannya dengan kekuasaan manusia, ini tidak bisa dibandingkan. Maka itu mari kita rendahkan hati kita, rendahkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu kecil manusia ini untuk menantang Allah, terlalu sembrono, terlalu berani kalau manusia ini menantang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan itu sudah dibuktikan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka menantang Tuhan, menantang datangnya azab Allah. Ketika azab Allah itu diturunkan oleh Allah, mereka hancur binasa. Nauzubillah min zalik. Bapak yang dirahmati Allah taala, maka itu mari, karena waktu sudah ya lebih, mari kita sama-sama renungi ayat-ayat ini. Ya, surat Tabarak. Ya, baru 1-2 ayat aja kita udah Masya Allah ya, membuat kita ini kerdil, membuat kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir saya ingin menyampaikan hadis dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, innallaha adzalla bani Adam bil maut. Sungguhnya Allah menghinakan keturunan Adam, anak-anak Adam itu dengan mati, dengan kematian. Wa ja'alad dunya dara hayatin. Allah jadikan dunia ini negeri untuk hidup. Tsumma dara mautin, kemudian jadi negeri untuk mati. Kita hidup dan mati di mana? Di dunia. Wa ja'alal akhirata dara jazain. Sementara Allah jadikan negeri akhirat itu adalah tempat negeri kita untuk menerima ganjaran, balasan dari Allah atas amal kita perbuatan di dunia. Tsumma dara baqain. Kemudian Allah jadikan negeri akhirat itu sebagai negeri yang kekal. Makanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau kita lulus dalam ujian hidup di dunia, hidup kita yang sekarang ini sementara, ya, berapa puluh tahun? Ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70, ada yang macam-macam, ya. Ada yang masih muda. Ya Allah, ya, Ali Jaber itu umurnya 44, 76 lahir, beda 4 tahun sama saya, ya, Masya Allah, nggak ada yang nyangka, ya umur nggak ada yang nyangka, semua nggak ada yang mengira, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, hidup kita sebentar di dunia, tapi kalau kita mau hidup kita nanti kelak abadi, ya, hidup yang udah sebentar nih, hidup kita banyak susahnya, banyak penderitaannya, banyak musibahnya. Kalau kita mau hidup tanpa ada musibah, tanpa ada celah, tanpa ada cacat, semuanya hidup kita serba sempurna, itu hanya ada di akhirat. Dan itulah hidup di dalam surganya Allah Subhanahu. Nggak ada tua, nggak ada mati lagi, nggak ada kentut, bau, nggak ada, ya. Apa yang nggak enak di dunia semua nggak ada. Sakit nggak ada, semua enak, semua nikmat, semua, ya, menakjubkan, luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Maka itulah, mari kita jadikan hidup kita di dunia ini sebagai tempat untuk mengabdi kepada Allah, tempat untuk beramal saleh, berikan amal yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hasan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hasan bin Thabit inilah
yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.